1 minute to better life. Orientasi pikiran kita hanya dengan ukuran dunia sementara yang hanya 70-80 tahun saja. Sedangkan Tuhan dengan ukuran dunia plus akhirat kekal yang tanpa dibatasi oleh ruang waktu. Oke? Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema permasalahan adalah jalan mengubah orientasi arti hidup fana menjadi kekal, teman-teman. Jadi lewat permasalahan adalah bisa menjadi alat, teman-teman, bisa menjadi jalan mengubah orientasi pola pikir kita, arti apa ya, hidup ini hidup di dunia fana, dan Tuhan ingin kita hidup di dunia yang akhirat, yang kekal itu. Jadi polanya sangat berbeda, teman-teman. Kadang-kadang kita cuma mikir bagaimana kita hidup hanya dengan untuk 70-80 tahun, sedangkan Tuhan ingin bagaimana kita hidup di dunia yang fana ini yang 70-80 tahun ditambah dengan bagaimana hidup di akhirat yang kekal, yang tanpa batas ruang waktu gitu, teman-teman. Nah, ini yang sering salah kaprah, akhirnya orang terjebak hanya dalam lingkaran
dunia fana ini, dunia sementara ini yang dibatasi waktu 70-80 tahun. Akhirnya orientasinya ya hanya bagaimana menjadi sukses di dalam hidup di dalam dunia ini gitu. Nah ini yang biasanya umumnya dilakukan oleh orang dunia pada umumnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak berpikir setelah kematian di dunia fana ini tidak berlanjut gitu, tidak ada cerita berlanjut. Nah yang konyol teman-teman, yang konyol sekali itu apabila ada orang yang percaya Tuhan, orang yang merasa mengenal Tuhan, tapi tetap dengan keyakinan seperti orang dunia. Jadi akhirnya terjebak hanya dengan pola yang 70-80 tahun di dunia sementara ini, dunia fana ini, di mana targetnya seperti orang dunia teman-teman. Lebih bagaimana mencari sukses duniawi di dunia ini gitu. Nah ini yang sayangkan kalau orang dunia yang tidak menyebut diri percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan atau tidak bicara kenal Tuhan atau tidak percaya kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, itu orang dunia nggak ada masalah teman, karena memang tidak dalam posisi percaya Tuhan dan tidak mengaku mengenal Tuhan gitu. Tapi bagi orang-orang yang percaya Tuhan dan merasa mengenal Tuhan gitu, ini kan konyol teman-teman. Jadi apakah nggak sayang gitu? Arti percaya Tuhan dan mengenal Tuhan itu diartikan seperti halnya orang-orang dunia gitu, yang tidak peduli akan kenal atau tidak kenal Tuhan, percaya atau tidak percaya Tuhan gitu. Mereka tidak ributkan itu. Nah ini kan yang maksud saya kan mestinya orang-orang yang percaya Tuhan dan mengenal Tuhan itu tidak bisa dengan keyakinan diri sendiri bahwa dia percaya dan mengenal Tuhan, tapi dia harus dengan persepsi bagaimana dia harus mengenal Tuhan gitu, mengenal Tuhan yang sebenarnya, bukan cuma sekedar tahu Tuhan, tapi mengenal Tuhan. Nah untuk mengenal Tuhan itu tidak teman-teman, harus lewat ya pengenalan akan firman Tuhan, pengertian akan firman Tuhan. Bahkan Tuhan katakan tidak cuma cukup mengenal dan mengerti, tapi harus melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini kalau kita sampai udah dalam posisi ini gitu, mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ini nanti akan mulai terpecah teman-teman. Orientasi pola pikir kita, arti hidup yang di dunia fana yang sementara ini 70-80 tahun dengan arti hidup yang Tuhan maksud, kehidupan yang kekal di akhirat nanti, itu baru terpecah teman-teman, bahwa beda gitu. Ternyata beda sekali antara pola pikir dunia fana dengan pola pikir akhirat kekal gitu. Nah ini saya coba masuk ke dalam ini teman-teman, kitab Markus teman-teman, coba kita cari kitab Markus. Kitab Markus teman-teman, kitab Markus pasal 9 ayatnya 21 sampai 29 teman-teman. Coba saya baca ya secara cepat aja gitu. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami gitu. Jadi ayahnya orang tua ini yang sedang kesurupan ini teman-teman minta tolong ke Yesus gitu. Ya jika di sini sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Jadi si ayahnya orang yang kesurupan ini tanya gitu, jika Yesus dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami gitu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya gitu. Jadi malah Yesus akan sanggah balik gitu. Jika engkau dapat, kok nanya jika engkau dapat, ya pasti dapat gitu, pasti bisa gitu, pasti dapat dan pasti mampu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kembali lagi adanya di iman kita teman-teman. Bagi Yesus, kalau bicara Yesus secara universal, saya selalu katakan Yesus itu firman yang hidup. Jadi saya selalu asumsikan bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, adalah firman Tuhan gitu. Jadi di sini dikatakan kalau secara universal, jika engkau dapat, maksudnya jika firman dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya akan firman Tuhan gitu. Jadi tidak ada yang mustahil teman-teman. Selama kita percaya firman Tuhan, selama kita percaya Tuhan, semua juga tidak ada yang mustahil.
pasti bisa gitu. Bagi Tuhan pasti bisa, bagi firman Tuhan pasti bisa. Nah ini yang mesti kita kenali dulu teman-teman, kenali dan mengerti apa sih isi firman gitu. Kalau kita tidak mengerti isi firman, kita akhirnya tidak ngerti mana yang diperintahkan Tuhan, mana yang tidak diperintahkan Tuhan, mana yang diperaturan Tuhan, dan mana yang tidak diperaturan Tuhan gitu. Nah ini kan jadi konyol, kita minta sesuatu yang misalnya tidak diperintahkan Tuhan, ya pasti Tuhan tidak kasih. Memang Tuhan tidak perintahkan gitu. Minta sesuatu yang tidak Tuhan peraturkan, ya pasti tidak dikasih gitu. Karena Tuhan tidak peraturkan. Tapi sebaliknya teman-teman, ada yang memang diperintahkan Tuhan, diperaturan Tuhan, kitanya malah malah tidak meminta gitu. Ya kalau tidak meminta kita jadi salah sendiri. Kenapa tidak meminta gitu? Padahal diperintahkan di peraturan Tuhan. Atau gitu, ya kitanya meminta. Kalau meminta ya wajar kan, memang ya pasti dikasih gitu. Karena memang Tuhan perintahkan dan peraturkan. Nah ini gunanya kita mengenali, mengerti akan firman. Kita akhirnya mengenal perintah dan peraturan Tuhan teman-teman. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, kita tidak mengerti gitu apa perintah dan peraturan Tuhan, dan apa janji Tuhan, apa rancangan dan kehendak Tuhan. Kita akhirnya tidak mengerti semua. Nah ini yang konyol gitu teman. Ini ya akhirnya kita tidak bisa, ujung-ujungnya tidak bisa membedakan mana yang istilahnya orientasi pola pikir kita yang sifatnya dunia fana, dan mana yang pola pikir kita yang orientasinya akhirat kekal gitu. Nah ini yang jadi kacau gitu, akhirnya jadi kacau sendiri. Nah ini saya lanjutkan teman-teman. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya gitu, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Jadi Yesus hanya perintahkan ke roh yang jahat itu seperti itu gitu. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Karena sebelum Yesus mengusir roh itu, murid-muridnya sudah coba mengusir roh itu tapi nggak mempan gitu. Nah Yesus katakan, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi ada roh-roh tertentu yang Yesus bilang tidak bisa muridnya mengusir, tapi muridnya harus berdoa gitu, berdoa agar ya roh Tuhan Allah dapat mengusir roh jahat tersebut. Jadi caranya dua, ada cara murid itu bisa langsung mengusir dengan cara menengking gitu, jadi memerintahkan roh itu keluar, tapi bisa juga dengan cara berdoa gitu, berdoa minta kepada Tuhan Allah untuk bisa mengusir si roh jahat tersebut. Jadi ini inputnya seperti itu. Nah, saya mau coba tekankan teman-teman. Di sini apa ya? Aku percaya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita simak ayat 23 gitu, ayat 24 gitu. Ya, ini kadang-kadang jadi apa ya? Orang kadang-kadang kita jadi mesti koreksi diri gitu. Ya, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah ini berarti kan di ayat 24 teman-teman menyatakan bahwa ayah anak yang kesurupan ini gitu bukan orang yang percaya Tuhan loh. Ya, tidak percaya Tuhan dan tidak mengenal Tuhan gitu. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mengenal Tuhan malah lebih baik gitu, lebih benar dibanding orang yang merasa sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tidak ngaku gitu. Kalau orang ini kan ngaku, ayah orang yang kesurupan ini kan ngaku bahwa aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi memang awalnya dia tidak percaya Tuhan kan, otomatis dia tidak percaya Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, udah pasti gitu. Tapi karena dia lebih baik, lebih benar, jadi akhirnya si orang tua ini berkata bahwa aku percaya meskipun aku ini tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kebalik sama orang yang punya keyakinan teman-teman. Kalau orang punya keyakinan kan kebalik gitu. Jadi seolah-olah aku percaya, tolonglah aku yang percaya ini. Loh,
Kalau percaya, kalau memang sudah percaya berarti pasti punya keyakinan bahwa Tuhan bisa bantu dia gitu. Tapi problem yang timbul itu kan justru orang yang mengaku percaya dan mengenal Tuhan itu sebenarnya tidak terlalu percaya dan bukan mengenal, tapi hanya tahu Tuhan gitu. Nah, ini yang disebut ya orang yang punya keyakinan diri sendiri akan Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu diciptakan oleh pikiran, perasaan, kehendaknya si orang ini tersebut. Makanya dikatakan bisa dengan keyakinan sendiri. Atau bisa juga dikatakan orang yang mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi tetap dengan cara-cara duniawi, teman-teman. Berarti ya tetap nggak ada beda dengan orang duniawi gitu. Meskipun di bibirnya dia mengatakan bahwa dia percaya Tuhan dan dia mengenal Tuhan, tapi tingkah lakunya tidak beda dengan orang dunia pada umumnya. Lebih baik bapaknya si orang kesurupan ini yang memang seolah-olah ditanya percaya enggak, ya sudah sekarang saya jadi percaya gitu, karena ada Yesus itu, karena ada firman Tuhan di situ, ya saya percaya. Ya tolonglah orang yang dia bilang bahwa tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi dia mengakui gitu bahwa sebelum kenal dengan firman Tuhan, ya dia tidak percaya Tuhan gitu. Ya dia tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ini jangan sampai kita kena kategori malah terbalik dari orang tuanya si anak kesurupan ini. Ya kita ngaku percaya Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan. Nah, terus yang disebut percayanya di mana gitu? Ya, percaya Tuhan dan mengenal di mana gitu? Percaya dan mengenal Tuhannya, atau tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan gitu? Kok bisa katakan percaya dan mengenal Tuhan? Ini yang mestinya apa ya kembali lagi selalu diingatkan bahwa jangan sampai kita masuk ke kategori orang yang punya keyakinan diri sendiri akan Tuhan gitu. Akhirnya Tuhan itu dipaksa dengan pikiran, perasaan, kehendaknya si orang sendiri, orang-orangnya sendiri gitu. Nah, ini yang disebut keyakinan diri sendiri gitu. Atau yang bahasa rohaninya gitu, jadi orang rohani tapi duniawi gitu. Orang yang mengaku percaya dan mengenal Tuhan tapi duniawi. Jadi ya tetap memperlakukan diri sendiri seperti orang dunia pada umumnya. Ini saya sudah bacakan teman-teman di ayat di kitab Markus 9 ayat 21 sampai 39. Nah, ini terkait teman-teman dengan di kitab Lukas, teman-teman. Coba kita cari kitab Lukas pasalnya pasal 12, teman-teman. Ayatnya coba kita cari 22 sampai 34 gitu. 22 34. Ini judul perikopnya teman-teman, hal kekhawatiran. Jadi total ayat itu dari kitab Lukas pasal 12 ayatnya total 22 sampai 34. Hal kekhawatiran judul perikopnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini firman Tuhan katakan begitu loh teman-teman. Jadi urusannya makan, minum, pakaian itu pasti Tuhan yang tanggung kok. Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi kalau burung gagak aja diperlakukan oleh Tuhan seperti itu, apalagi kita manusia. Kenapa manusia dianggap khusus gitu? Ya karena manusia punya roh gitu. Beda dengan makhluk yang lain di seluruh dunia tidak punya roh. Hanya manusia mempunyai roh gitu. Masa sih ada hal khusus untuk manusia mesti lebih takut dari burung gagak. Jadi firman katakan begitu teman. Ini bicara hal kekhawatiran itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehatan pada jalan hidupnya gitu. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Nah, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Jadi Tuhan umpamakan bunga bakung ya teman-teman, bunga bakung, bunga lotus, bunga teratai, sejenis seperti itu gitu. Ya maksudnya bunga itu indah sekali gitu. Salomo yang disebut orang terkaya di seluruh dunia sampai hari ini pun tetap dianggap bahwa Salomo adalah orang terkaya di seluruh dunia.
tetap tidak seindah bunga bakung. Tuhan katakan seperti itu gitu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya gitu. Jadi jangankan kita manusia, rumput aja Tuhan perhatikan kok. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu gitu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah ini Tuhan juga mulai diingatkan bahwa ya kalau kita termasuk kategori orang yang tidak pernah mencari Tuhan tapi mencarinya harta dunia, setiap saat mencari itu gitu, ya hanya meyakini Tuhan dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri gitu. Ya ini Tuhan ingatkan bahwa ya tidak beda dengan orang yang tidak mengenal Allah gitu. Orang yang mengenal Allah tidak mungkin akan melakukan hidup seperti itu. Orang yang tidak mengenal Allah yang hidupnya akan seperti itu gitu. Tetapi Tuhan ingatkan, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah jadi kalau dari persepsinya Tuhan gitu, bahwa hidup di dunia ini adalah mencari kerajaan Tuhan gitu. Bagaimana mencari kebenaran firman Tuhan, sebenarnya itu gitu. Jadi prosesnya ditaruh di dunia ini. Tapi banyak orang yang nyasar bukan mencari kerajaan Tuhan, bukan mencari kebenaran firman Tuhan, tapi malah nyari harta gitu. Mencari sukses duniawi yang tidak beda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal akan Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan ingatkan kan itu tuh. Ya kalau orang dunia tidak mencari Tuhan, ya nggak aneh gitu. Tapi kalau kita yang ngaku percaya dan mengenal Tuhan tapi tidak mencari Tuhan dan mencari kebenaran firman Tuhan, nah ini yang disebutnya kan malah tambah konyol gitu, tambah aneh gitu. Janganlah takut hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, serta harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini ngomong ekstrimnya gitu teman-teman. Jadi kalau bicara daripada harta itu nanti menjadi halangan, menjadi batu sandungan kita masuk dalam apa yang Tuhan rancang kendaki, apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan janji-janjikan buat kita. Ya di sini firman katakan ya sudah aja gitu dijual hartanya gitu. Nah cuman kalau menurut saya bukan diartikan jual itu sekonyol itu begitu, tapi kembali lagi ya maksud Tuhan nggak jauh-jauh ya harta itu kan sebenarnya bisa dijadikan jadi alat Tuhan gitu. Apabila kita tidak diperbudak oleh harta itu akan menjadi alat gitu ya, alat Tuhan bagaimana untuk bisa memberitakan kebenaran Tuhan lebih luas lagi kepada sesama. Tapi kalau kita mencintai akan harta kita, mencintai uang itu, malah kebalik gitu teman. Jadi kita yang diperbudak oleh uang atau oleh harta itu gitu. Ya bagaimana mau menjadi alatnya Tuhan? Kita juga diperbudak oleh harta kita, oleh uang kita kok. Nah ini posisinya kan berarti kan jangan terbalik. Kalau memang sampai terbalik ya lebih baik dijual, bagikan aja gitu ke fakir miskin. Kalau firman katakan begitu. Tapi kalau seandainya kita mengerti firman Tuhan ya kembali lagi bahwa harta atau uang itu bisa menjadi alat untuk kepentingan Tuhan teman. Jadi bagaimana kita menggunakan harta dan uang itu ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan inginkan gitu pada sesama kita semua sampai ke ujung dunia, sampai sebesar mungkin, seluas mungkin gitu. Nah, ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Markus pasal 9 ayat 21 sampai 29, dan saya juga udah bacakan di kitab Lukas teman-teman ayat 12 22 sampai 34 yang bicara hal kekhawatiran. Nah, ini saya coba masuk ke dalam sharing saya teman-teman. Sharing saya itu cara Tuhan untuk mengundang dan memilih orang yang dipilihnya. Acap kali dengan cara membiarkan bahkan membuat permasalahan yang tidak dapat tidak dapat terhindarkan terjadi gitu, sehingga kita tersudut untuk mengandalkan Tuhan dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi gitu. Jadi maksudnya teman-teman, Tuhan itu bisa mendatangkan masalah, bukan cuma membiarkan saja, bahkan bisa mendatangkan masalah. Banyak firman-firman Tuhan yang lain katakan seperti itu gitu. Ya demi kebenaran gitu. Masalah itu didatangkan Tuhan ya bukan untuk jadi malapetaka, tapi untuk kebenaran. Bagaimana membuat orang menjadi benar, bagaimana membuat kita menjadi benar gitu. Nah, permasalahan ini dibuat tidak bisa terhindarkan teman.
Sehingga kita akhirnya mencari Tuhan gitu. Bagaimana kita benar-benar hidup coba mengandalkan, mencari dan ingin mengandalkan Tuhan ya untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi itu gitu. Nah, ini gunanya permasalahan secara positif seperti itu, teman-teman. Apabila kita tidak pernah mengalami masalah, yang dikhawatirkan kita tidak pernah mencari Tuhan gitu. Ya karena dianggapnya semua sudah oke semua, sudah jalan semua, tidak perlu mengandalkan Tuhan lagi gitu. Tidak minta pertolongan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ini gunanya permasalahan salah satunya itu, teman-teman. Permasalahan akan kita bawa kepada Tuhan. Dan kita pertanyakan apakah Tuhan dapat atasi permasalahan kita gitu. Jadi permasalahan akan kita bawa kepada Tuhan dan berserah serta pertanyakan apakah Tuhan dapat atasi permasalahan kita. Nah, itu ada di kitab Markus pasal 9:23, teman-teman. Itu bunyinya gitu. Ya, jadi si orang tua itu nanya ke Tuhan, yang belum mengenal Tuhan itu nanya begitu gitu. Di kitab Markus 9:23. Jika Tuhan dapat, di pertanyaan gitu, apakah jika Tuhan dapat? Jika Tuhan dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya atasi masalah-masalah gitu. Nah, Tuhan jawabnya seperti itu. Firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Jadi kembali ke kita lagi, kitanya percaya enggak gitu. Kalau kitanya percaya akan Tuhan, kita percaya akan firman Tuhan, ya tidak ada yang mustahil gitu bagi Tuhan dan bagi firman Tuhan tersebut gitu. Nah, permasalahan akan teratasi jika kita andalkan Tuhan dan percaya Tuhan akan dapat atasi. Kita harus tahu apa yang Tuhan perintah dan peraturkan, sehingga kita tahu apa yang memang Tuhan rancang dan kehendaki, sehingga kita tahu jadi yang harus terjadi dan apa yang tidak perlu terjadi gitu. Hal ini butuh firman Tuhan gitu. Nah, ini saya tadi katakan sudah dalam sharing sebelum sharing pribadi saya. Ya, kuncinya itu, teman. Apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya kita tidak pernah tahu gitu apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan janjikan, dan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah, ini jadi lucu. Jadi karena firman itu tidak pernah bisa berubah, teman. Apabila misalnya Tuhan menyediakan A, sedangkan kitanya minta A plus 1 atau A min 1, ya ini nggak mungkin terjadi, teman-teman. Karena yang Tuhan janjikan itu adalah A-nya gitu, bukan A minus 1 atau A plus 1-nya gitu. Nah, gunanya kita mengerti akan firman seperti ini, teman-teman, supaya kita tahu apa yang kita minta itu sesuai yang Tuhan kehendaki gitu, Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi jangan sampai minta yang di luar Tuhan rancang dan kehendaki, ya pasti Tuhan tidak akan penuhi. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah akan bisa berubah gitu. Firman Tuhan dari dulu ya sampai hari ini ya tetap gitu, dari dulu sampai hari ini dan akan datang firman Tuhan itu tidak pernah berubah gitu. Jadi jangan minta sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, percuma, teman-teman, mubazir dan buang-buang waktu aja gitu. Tanpa pengenalan dan pengertian akan firman, kita akan sulit membedakan mana yang sesuai pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan dibanding pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri gitu. Nah, ini yang jadi konyol gitu, teman. Apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya di dilema gitu. Ya, ini nih sesuai pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan atau sesuai dengan pikiran, perasaan dan kehendak sendiri. Nah, kalau cerita kehendak sendiri tidak ada dalam firman, ya Tuhan pasti tidak bisa penuhin, teman-teman. Ya, karena Tuhan itu komit gitu, setia dengan janji-janji Tuhan yang ada di firman-Nya. Jadi kalau yang tidak ada di firman-Nya, Tuhan tidak akan beri kepada kita gitu. Nah, banyak orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan kadang-kadang seperti itu, teman-teman. Jadi meminta di luar apa yang Tuhan perintah peraturkan, di luar apa yang Tuhan janjikan, di luar apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Kan jadi nggak keruan gitu. Jadi apa yang diminta itu makin apa? Ya mungkin kalau orang dunia percaya Tuhan dan minta kepada Tuhan, ya akan seperti itu. Ya, orang yang dengan keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal firman Tuhan gitu. Ya, tidak mencari pribadi Tuhan. Ya, mungkin permintaannya juga akan seperti itu, teman-teman. Permintaan-permintaan yang di luar apa yang ada di dalam firman Tuhan gitu. Ya pasti Tuhan tidak akan penuhi gitu. Kenapa? Karena yang perintah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semua akan mencelakakan, teman-teman. Semua berujung akan masuk ke dalam neraka gitu. Jadi apa yang diminta yang tidak dirancangkan dan dirancang dikehendaki oleh firman Tuhan, itu pasti kita berani ketok palu bahwa itu pasti jelek gitu, teman. Pasti itu berdosa, pasti itu urusannya nanti dengan neraka gitu. Karena Tuhan udah pilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang
berguna gitu. Itu semua pasti ada di dalam firman Tuhan. Memang diizinkan oleh Tuhan terjadi gitu, supaya untuk bisa mendapatkan keselamatan di akhirat yang nanti. Tapi kalau di luar firman ya pasti akan ujung-ujungnya mendapatkan ya binasa gitu ya. Ya akhirnya masuk neraka itu gitu. Berdosa itu teman-teman. Nah, orientasi kita cenderung hanya dengan ukuran dunia teman-teman. Sedangkan Tuhan dengan ukuran dunia plus akhirat gitu. Dimana dari sisi waktu akan sangat berbeda dunia yang hanya 70-80 tahun gitu. Ya, sedangkan yang namanya akhirat batas waktunya tidak ada batas waktu, kekal gitu. Nah, 70-80 tahun ini juga sebenarnya kan Tuhan pakai bagaimana kehidupan di dunia ini adalah sebagai tempat proses gitu, proses untuk bertransformasi, proses untuk kita berubah teman-teman. Bagaimana kita berubah dari kita itu menjadi seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki, seperti yang Tuhan pikirkan dan rasakan dan kehendaki itu gitu. Jadi kita ini hidup 70-80 itu sebenarnya mesti hati-hati teman-teman, karena ada batas waktu expire-nya gitu, expire date-nya 70-80 tahun. Ini kalau kita nggak prepare buru-buru teman-teman, nanti bagaimana kalau kita sampai hidup di dunia ini sampai waktunya sudah habis 70-80 tahun, tapi kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Ini kan jadi konyol gitu. Ya apabila kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintah perhatikan, berarti kan sama aja ya berdosa gitu. Karena kadang kita tidak melakukan firman. Ya berdosa, tidak melakukan firman, berdosa dan berujung ke neraka teman-teman. Nah ini teman-teman sadar nggak gitu bahwa kita hanya punya waktu 70-80 tahun yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Ya untuk bagaimana selama 70-80 tahun ini maksimal kita bisa melakukan firman Tuhan gitu. Ya supaya kita tidak meleset dari rancangan kehendak Tuhan dari awal. Rancangan kehendak Tuhan dari awal itu adalah keselamatan akhirat, bukan kesusahan duniawi gitu. Tapi kalau kita tidak buru-buru menggunakan waktu 70-80 tahun yang Tuhan sediakan ini untuk mengenal mengerti firman Tuhan, yang dikhawatirkan ya kita akhirnya ya hanya dengan hidup dengan keyakinan diri sendiri yang tidak beda dengan apa yang dilakukan orang-orang dunia pada umumnya. Nah ujungnya teman-teman, orang yang dunia lakukan atau orang yang punya keyakinan percaya dan kenal Tuhan tapi dengan cara yang tidak benar, ya ini ujungnya akan melakukan penyimpangan dari firman Tuhan teman-teman. Nah waktu menyimpang dari firman Tuhan berarti kan tidak melakukan firman Tuhan. Tidak melakukan firman Tuhan adalah berdosa. Berdosa ya pasti ujungnya neraka gitu. Nah ini teman-teman sadar ini enggak gitu. Dan kadang-kadang saya grogi juga teman-teman kalau ngelihat saudara gitu ya, atau mungkin statnya dari keluarga kita lah, dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kecil kita, dari keluarga besar kita, dari komunitas kita, dari masyarakat di sekitar kita. Kalau sampai mereka sudah menginjak umur 55, dunia ada mengatakan bahwa 55 itu adalah masa pensiun teman-teman. Bahwa di perusahaan swasta atau di perusahaan negara gitu menyatakan pegawai negeri gitu dinyatakan umur 55 itu pensiun teman. Rata-rata seperti itu. Memang ada yang khusus 60-65 dikasih pertimbangan lebih untuk level-level kelas direktur atau komisaris. Tapi saya anggap itu kan minoritas gitu. Kalau bicara mayoritas gitu, mayoritas itu umur 55 itu adalah pensiun gitu. Baik di perusahaan swasta maupun di perusahaan negeri gitu. Pasti pensiun. Nah ini orang dunia ngerti ini kok teman-teman, bahwa umur 55 itu adalah batas transisi dari muda menjadi tua yang sepuh, yang tidak bisa apa-apa gitu. Nah kalau kita bicara di dunia tahu itu, apakah orang dunia tahu gitu? Ada batas umur 70-80 tahun yang kita dengar dari firman Tuhan gitu. Ditulis dalam firman Tuhan bahwa umur kita segitu. Nah yang saya sering sharingkan ke teman-teman itu kan, kalau kita udah bicara parameternya 55 tahun, karena memang orang dunia juga mengakui bahwa umur pensiun itu 55 tahun, berarti kan kalau kita 55 ke 70 atau 55 ke 80, sisanya kan itu kan tinggal 15 sampai 25 tahun teman-teman. Apakah kita yakin itu dengan umur 15-25 tahun kita bisa mengerti firman Tuhan? Nah yang lebih konyol lagi teman-teman, apabila sudah lebih dari umur 55, saya tidak mencari sama sekali gitu. Ya bahkan tidak mengenal gitu apa yang Tuhan perintah peraturkan itu gitu. Nah ini kembali lagi orang yang punya keyakinan itu, orang yang
palsu ya, maksud teman-teman, palsu, mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, ya tapi palsu gitu. Kenapa palsu? Karena hanya dengan keyakinan sendiri bahwa dia hanya dengan mereka dengan keyakinan sendiri bahwa dia percaya Tuhan dan mengaku mengenal Tuhan dari keyakinan diri sendiri. Tapi kalau dia sudah benar-benar mengenal dan mengerti akan Tuhan dari firman Tuhan dengan pengertian yang benar yang dari Tuhan, harusnya orang tersebut takut loh, takut sekali gitu. Apalagi sudah di atas 55 gitu. Nah ini yang kita mesti koreksi diri itu, ya coba kalau kita yang masih muda, masih punya alasan, umurnya masih panjang gitu. Tapi kalau sebenarnya kan yang terbaik juga waktu muda sudah mengerti akan firman Tuhan dan sudah melakukan firman Tuhan. Tapi bagi yang tua yang sudah di atas 55, ini kan lebih bahaya teman-teman, karena sisa umurnya udah tinggal sebentar sekali gitu. Jadi kalau sampai hari ini pasangan kita nggak sadar akan ini, anak-anak kita nggak sadar, keluarga kecil kita, keluarga besar kita tidak sadar, komunitas kita, atau ya kita mesti bergerak gitu untuk minimal yang memberi input kepada mereka bahwa ya hati-hati gitu, bahwa umurnya ya makin akan habis nantinya gitu. Nah, oleh karena hal-hal tersebut maka kita alami hal kekhawatiran dan jalani hidup seperti orang-orang dunia atau orang-orang rohani yang duniawi, atau orang yang hanya mulai memiliki keyakinan diri gitu ya, yang tidak kenal Tuhan daripada apa yang dikatakan tentang Tuhan di dalam firman Tuhan yang ada gitu. Nah ini saya ingatkan lagi, jadi oleh karena hal-hal tersebut maka kita alami hal kekhawatiran gitu, karena kembali lagi karena kita tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya timbul kekhawatiran dan apa yang akan terjadi untuk kita. Tapi kalau bagi kita yang sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, rasanya hal kekhawatiran itu akan hilang. Hidup ini ya memang ya bagaimana kita malah hidup ini semaksimal mungkin melakukan firman Tuhan itu semaksimal mungkin gitu, supaya ya kembali lagi ya tidak hanya melakukan firman Tuhan itu, kita masih punya peluang juga mengajarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan kita waktu masuk ke dalam alam akhirat nanti, di alam akhirat yang kekal itu, kita positioningnya lebih ada di dalam, bukan sebagai masyarakat atau rakyat di dalam surga aja, tapi kita sudah masuk ke dalam pemerintahan Tuhan gitu. Nah ini yang kita harapkan, dan Tuhan juga harapkan benar, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam fungsi itu gitu. Nah mudah-mudahan teman-teman dengan saya sharingkan pagi ini, permasalahan adalah jalan mengubah orientasi arti hidup fana menjadi kekal ini. Ya maksud saya supaya apabila kita menghadapi permasalahan, kita nggak usah rasa khawatir gitu, kita nggak usah takut gitu, karena itu bisa menjadi cara Tuhan mendatangkan atau membiarkan permasalahan itu menjadi satu kebenaran yang lebih bagi kita gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.